Baik, kembali lagi sekarang di perjalanan selanjutnya, di etape selanjutnya, yaitu yang etape ini banyak orang suka karena apa? Setelah nonton ini pasti banyak sesuatu yang didapatkan oleh mereka berupa informasi, berupa pengetahuan tambahan, dan berupa apapun yang membuat semuanya menjadi plong. Karena benar, plong kali ini akan ada informasi yang akan disampaikan oleh seorang dokter yang sangat cantik sekali dan juga sebelahnya juga cantik sekali. Cuma saya nggak mau ngomong itu, rasanya nggak enak. Tapi biar lebih jelasnya lagi langsung saja. Ini dia plong. Iya, selamat malam ayah dan bunda serta keluarga tercinta. Kita jumpa lagi dalam acara Plong, Apa Kata Dokter, yang hadir setiap minggu malam dari jam 8 sampai dengan 9 malam. Bersama saya Ellen Pratiwi. Khusus untuk di minggu kedua dan keempat, acara Plong, Apa Kata Dokter merupakan kerjasama antara TVRI Pro 2 Jawa Timur, bekerjasama dengan Rumah Sakit Ibu dan Anak Kendang Sari dan Kendang Sari Mer. Baiklah, malam hari ini saya Ellen tidak sendiri bersama narasumber kita yaitu Dr. Dini Adityarini, spesialis anak yang juga seorang konselor laktasi di Rumah Sakit Ibu dan Anak Kendang Sari dan Kendang Sari Mer. Kita sapa saja, selamat malam dokter. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Minggu-minggu kita tetap ceria ya, harus. Ya, harus semangat. Walaupun tadi siang kita mungkin sudah melakukan aktivitas bersama keluarga, Iya, malam hari ini betul. kita senang sekali menjumpai ayah, bunda dan keluarga tercinta. Baik. Tidak hanya bersama keluarga, Iya. bersama bayi-bayi kecil Bayi-bayi saya. kecil. Betul, karena beliau adalah seorang dokter anak, tentunya tidak lepas dari Ya, bayi-bayi yang bayi-bayi mengunjungi ya. kecil ya. Baik, ayah dan bunda, untuk malam hari ini kami akan membahas tentang pentingnya ASI atau air susu ibu bagi bayi atau buah hati dan juga ASI pada ibu bekerja. Dan kalau Anda ingin interaktif bertanya-tanya tentang apapun yang sesuai dengan tema kami malam hari ini, Anda bisa interaktif lewat telepon kami di 031 567 8216. Baik, kita mulai saja ya dokter. Dokter Dini, kalau kita ketahui bahwa ASI itu adalah hal yang sangat wajar ya, maksudnya hal yang dari turun-temurun itu sesuatu yang diberikan dari seorang ibu kepada anaknya. Betul. Cuman seiring perkembangan zaman, sekarang tuh macam-macam. Ada Iya. yang mungkin ibunya bekerja, Betul. nggak sempet, ASInya Iya. nggak keluar. Kemudian ada juga tambahan-tambahan katanya yang Iya. mirip-mirip ASI begitu ya. Iya. Nah sebenarnya kalau kita bahas dari awal, ASI itu apa sih sebenarnya dokter dan pentingnya apa buat si kecil? Oke, iya. Jadi sebetulnya ASI itu sudah diceritakan ya sejak dari zaman, kalau saya kemarin ceritanya ini saya habis belajar sedikit lah tentang agama gitu. Saya agak sedikit amazing gitu ya. Karena saya waktu itu bertanya tentang bagaimana jika seseorang memberikan ASI-nya tidak kepada anak kandungnya sendiri. Ya, jadi nah ternyata memang dari dulu sudah disyaratkan sebetulnya bahwa ASI itu boleh diberikan kepada walaupun bukan anak kandungnya. Dan setelah saya berpikir bahwa kalau saya katakanlah memberikan ASI kepada putranya Mbak Ellen, maka dua keluarga ini menjadi satu keluarga. Begitu Ya. Sedangkan kalau saya memberikan darah, kan ada juga tuh donor darah, donor darah, ya. betul. Donor darah, saya memberikan donor darah pada Mbak Ellen atau pada siapapun, selesai sudah. Jadi Artinya tidak ada apa? Iya. Jadi hubungan. artinya memang apa yang ada di dalam ASI itu sebetulnya Tuhan sudah mengisyaratkan bahwa itu hal-hal yang sangat luar biasa, begitu ya. Jadi air susu ibu. Jadi ketika ibu itu hamil, kemudian melahirkan seorang bayi, maka dengan nature, dengan sudah diberikan dari sananya bahwa setiap wanita yang melahirkan maka dia akan otomatis akan mengeluarkan air susu yang kita sebut kemudian dengan air susu ibu gitu. Baik. Nah ini pentingnya apa ya? Maksudnya ketika Tuhan memberikan anugerah itu kepada seorang ibu dan diberikan kepada bayi. Sebenarnya kalau dari sisi medis kandungannya apa dan perlunya apa sebenarnya? Nah buat itu bayi? yang terakhir saya menjadi lebih wow lagi gitu ya. Wow.
Kebetulan terakhir ini saya memang sedang tenggelam dalam dengan tenggelam dalam laporan-laporan ilmiah, Jurnal-jurnal jurnal-jurnal ilmiah, kemudian beberapa review, mungkin ada beberapa ratus penelitian yang sudah dilakukan tentang apa sebetulnya kandungannya ASI. Terus kenapa seorang bayi begitu lahir dia harus berada di dekap oleh ibunya gitu ya, tidak dibawa ke ruang bayi. Ternyata itu semuanya jadi sekitar berapa ratus tahun yang lalu sebetulnya itu sudah kalau saya sebagai seorang muslim kan ceritanya dulu kan Nabi kita Rasulullah Muhammad itu kan kemudian ditinggal oleh ibunya. Dan apa yang diberikan pada si bayi kecil ini bukan susu dari kambing, bukan susu domba yang waktu itu ada, tetapi dia disusukan oleh ibu susuan ya. Jadi dia tetap mendapat air susu human milk ya. Sekarang kita sebutnya sebagai human milk. Dan ternyata setelah beratus-ratus tahun kemudian dilakukan penelitian dan ternyata itu sangat luar biasa. Jadi kenapa bahwa seorang bayi itu harus mendapat air susu manusia gitu. Jadi ternyata yang pertama terakhir itu adalah bahwa kita sebutnya every baby need a sugar mama gitu ya. Setiap bayi itu butuh gula ASI dari ibunya gitu ya. Jadi sekarang banyak dikatakan sebagai pengganti gitu ya. Apa enggak? Ternyata itu sangat-sangat berbeda. Ada banyak hal, ada banyak unsur, ada banyak zat yang tidak bisa digantikan. Tidak bisa diciptakan oleh tidak manusia. bisa diciptakan oleh manusia. Jadi yang pertama ASI itu mengandung yang disebut sebagai zat bioaktif. Jadi kalau guru saya Dr. Utami Rusli itu bilang bahwa ASI itu memang zat hidup. Jadi dia mengandung zat-zat hidup. Jadi zat-zat bioaktif. Zat-zat bioaktif itu jadi tidak hanya sekedar makanan saja yang bikin gendut aja gitu ya. Tetapi dia membuat sel-sel yang ada di dalamnya itu menjadi tumbuh menjadi lebih baik. Yang pertama ini adalah apa yang disebut dengan imunoglobulin. Jadi itu sering ditulis-tulis juga oleh produk lain, padahal itu hanya terkandung pada ASI ya? Itu terkandung pada ASI gitu. Jadi kalau imunoglobulin tidak ada, Mbak. Oh tidak ada ya? Tidak ada. Tidak bisa ya? Tidak bisa, tidak bisa. Imunoglobulin itu sekarang kita bisa suntikan adalah imunoglobulin dari ketika seorang menderita penyakit hepatitis, kemudian ada pasif imunoglobulin pasif gitu ya. Satu vial harganya 3 juta. Wow. Gitu ya. Jadi begitu. nah sedangkan ASI itu mengandung imunoglobulin sehingga dia menciptakan jadi ketika seorang bayi lahir itu dia tidak 100% sempurna. Iya. Jadi saya contohkan bahwa otaknya ini jadi dia hanya kurang lebih 20% dari seharusnya otak yang seharusnya tumbuh. Oh begitu. Gitu. Jadi kalau seorang dokter di Afrika Selatan, seorang peneliti dia bilang bahwa kalau misalnya bayi itu mau sempurna 100% ketika lahir dari ibunya, maka ibunya harus mengandung 2,5 tahun. Oh gitu. Selama itu ya? Selama itu. Jadi kenapa sebetulnya Tuhan memberi setiap wanita payudara adalah bahwa ketika seorang bayi lahir, dia masih bisa disempurnakan oleh zat-zat yang ada melengkapi kesempurnaannya itu melewati payudara yang sudah diberikan pada setiap wanita. Jadi sayang sekali kalau seorang ibu tidak memberikan ASI kepada sang bayi. Ini juga hak dari seorang bayi ya dokter ya? Betul. Jadi kemudian immunity, kekebalan tubuh itu juga tidak sempurna. Jadi kenapa kemudian timbul alergi, kenapa kemudian timbul itu karena sebetulnya belum mature, imunitinya itu belum betul-betul sempurna, sehingga dia dalam merespon setiap benda yang ada ke dalam tubuhnya itu menjadi kurang pintar gitu. Jadi belum pintar. Gitu ya. Jadi sebetulnya misalnya telur, telur itu kan sebetulnya tidak direspon sebagai lawan, tapi ini karena belum pintar jadi direspon sebagai lawan, jadilah alergi telur. Gitu. Oh begitu. Jadi sebetulnya seperti itu salah satu contohnya. Mungkin nanti berikutnya kita akan cerita, jadi kenapa tadi saya kembali lagi kenapa setiap bayi itu membutuhkan gula ASI dari ibunya. Yang pertama adalah dia
ASI itu sebagai prebiotik. Apa nih ya, makanan apa Iya, lagi? prebiotik, oke. Ya, jadi Aha. prebiotik adalah satu zat yang Mm-mm. ketika diberikan maka dia akan menumbuhkan bakteri-bakteri baik yang ada di Oh. dalam usus. Iya. Ngapain sih kok bakteri mesti Iya. hidup di dalam usus Iya, gitu ya, aha. bakteri baik. Mhm. Itu ternyata ini penelitian Iya. sampai penelitian terakhir bahwa bakteri-bakteri baik itulah yang menjadi tentaranya. Gitu, menjadi Oh. tentaranya. Tentara apaan nih gitu ya? Kekuatan begitu ya. Kekuatan. Mm-mm. Jadi, nah ketika seorang bayi lahir kan dia kemudian menjadi sendirian, tidak ada Mm-mm. pelindungnya. Iya. Dia menghadapi serangan bakteri, Iya, dia menghadapi kena serangan udara virus, dari mana-mana, serangan iya. parasit, Iya. serangan. Nah, itu kalau tidak ada bakteri baik di Mhm. dalam ususnya, Mm-mm. maka jadi bakteri itu masuknya melalui usus. Jadi masuk pintu masuknya, port d'entrée-nya itu masuk melalui dinding usus. Oh. Nah, jadi kalau ada bakteri-bakteri baik, maka bakteri-bakteri yang jahat itu akan Direduce. mati. Oh, mati Iya. bahkan. Oh, iya, Jadi, iya, iya. Jadi sebetulnya itu hukum alam ya. Mm-mm. Tidak ada baik dan buruk itu berada di satu tempat. Pasti akan baik lebih banyak atau yang buruk lebih Buruk lebih banyak. banyak. Begitu juga di dalam usus manusia. Gitu. Iya, iya, Jadi iya. luar biasa sekali. Nah, Iya. kalau ASI yang diberikan, Mhm. maka yang bakteri baik yang tumbuh ini disebut dengan Bifidobacterium. Ya, what is name lah ya. Iya, Pokoknya bakteri yang baik. Iya. Jadi itu dia sebagai Mhm. prebiotik. Iya. Kalau saya kasih prebiotik yang sintetis gimana? Iya. Ternyata hasilnya tidak sama. Oh, begitu pasti lah ada Jadi, perbedaannya. iya. Mhm. Dan ini sudah diteliti Mhm. gitu. Jadi Iya. kenapa jadi yang masuk terutama pada hari-hari pertama bayi itu Setelah lahir. Mhm. Jadi dia bukan butuh banyak karbohidrat, bukan butuh banyak lemak, tapi dia butuh yang namanya kolostrum. Kolostrum itu zat-zat yang sangat kaya akan yang disebut tadi prebiotik tadi gitu. Jadi Itu dia keluar akan di awal-awal. di pada saat- awal-awal karena dia di awal itu yang dia butuhkan adalah Dan dia Tuhan sudah tahu bisa awalnya yang butuhnya ini gitu kan. Iya, betul. Iya, dan tidak bisa digantikan Dan tidak ya. bisa digantikan. Iya, 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 iya. Betul. Kemudian kalau misalnya saat ini kan sudah menjadi mungkin sudah banyak yang paham bahwa setelah bayi dilahirkan Ya. harus melakukan IMD ya, istilahnya IMD, inisiasi ya. menyusu dini dari Betul. seorang ibu. Itu kondisi ibu misalnya apakah persalinan normal Normal. ataupun melalui operasi itu bisa ya? Maksudnya itu Bisa. otomatis sudah Betul. Dan Heeh. sekarang ibu harus meminta, oh gitu ya, harus meminta kepada, ya, tanyakan eh, kepada tenaga tenaga kesehatan yang kesehatannya. menolong ibu Mm-mm. melakukan Karena sayang persalinan. sekali kalau Karena tidak sayang diberikan, sekali, iya. karena sekarang terakhir kecenderungannya itu setelah bayi lahir, justru bayi dibawa ke ruang dipisahkan dari ibunya. dipisahkan dari ibunya, dan itu Hmm. luar biasa sekali. Padahal ada seorang profesor di Swedia, Mhm. 30 tahun dia meneliti. 30 tahun selama itu ya. 30 tahun selama itu dia Iya. meneliti tentang bayi, apakah bayi yang ditempelkan langsung pada Dada ibunya. ibunya itu. Jadi bayi yang langsung ditempelkan pada dada ibunya, kadang-kadang ngapain sih? Kok abis ini harus ditempelkan ke dada ibunya? Ada yang beranggapan bahwa nanti dia kedinginan gitu kalau di dada ibunya. Jadi dihangatkan aja Iya. di ruang bayi Iya. gitu. Nah, ternyata itu justru faktanya tidak demikian. Jadi bayi-bayi yang ditempelkan ke dada ibunya itu tidak hanya mempengaruhi bayinya saja, ternyata ini mempengaruhi behavior. Jadi Makanya selama itu diteliti jadi iya, sampai dengan pertumbuhan sampai si dengan anak sampai dewasa. jadi behavior dan fisiologis dari ibu maupun bayi. Baik. Jadi kalau saya bilang itu proses jatuh cinta jatuh kali cinta ya. ya. Jadi didekat memang dulu begitu gitu ya. iya. Begitu dia lahir maka si bayi ini akan mencari mana nih malaikat pelindung aku gitu ya. Jadi ternyata itu memang benar. Baik. Gitu. Jadi Iya. Baik, oke. kita akan bahas lagi nanti Ya, Dokter oke. Dini, dan untuk Ayah, Bunda dan Bu Hati tercinta, kita akan lanjutkan kembali acara Plong Apa Kata Dokter untuk malam hari ini dengan tema pentingnya ASI bagi bayi dan ASI pada ibu pekerja. Kami akan segera kembali setelah yang berikut ini. Ya.
Ya, ayah, bunda, dan buah hati tercinta, kembali Plong, apa kata dokter? Kami lanjutkan kembali bersama saya Ellen Pratiwi dan dokter Dini Adityarini, spesialis anak. Ngomong-ngomong soal ASI, mungkin Anda waktu bayi lupa ya, pernah minum ASI? Ya. Karena waktu itu bayi sekali, tapi sekarang Anda akan mengetahui kenapa Anda harus minum ASI dan juga pentingnya ASI bagi ibu-ibu yang mungkin saat ini sedang hamil atau juga sudah memiliki putra atau putri. Baik, kita akan lanjutkan kembali. Tadi sudah disampaikan dokter, ASI itu mengandung apa-apa saja yang ternyata itu sayang sekali kalau dilewatkan atau ibu tidak memberikan ASI pada bayinya. Dan itu tidak tergantikan dengan cairan-cairan yang lain. Dan kemudian kenapa harus IMD, inisiasi menyusu dini, itu maksudnya itu karena proses jatuh cinta si bayi kepada ibunya, ibu kepada bayi, sehingga ada keterikatan hati atau batin yang kuat. Jadi dilakukan penelitian bahwa bayi-bayi kalau yang dilakukan 1 jam, IMD 1 jam, itu maka si ibu dia akan 100 jam lebih lama ingin berdekatan dengan bayinya. Oh, pasti begitu. Baik. Jadi kan kalau jatuh cinta kan kayak gitu ya Mbak Ellen ya. Iya, jika Anda ingin bertanya banyak hal tentang apa pentingnya ASI bagi bayi, mungkin Anda sedang merencanakan ingin punya bayi atau juga barangkali hari ini juga Anda sedang posisi hamil atau mengandung, silakan Anda bisa interaktif bersama Dr. Dini Adityarini di telepon 0315678216. Sekali lagi 0315678216. Kami masih ada di acara ini sampai dengan jam 9 malam nanti ya. Anda tentu nggak ngantuk ya. Kita akan banyak ilmu dan juga banyak masukan dari Dokter Dini tentang ASI ini. Baik, kita lanjutkan kembali. Dari penemuan-penemuan penelitian-penelitian yang terus dilakukan tadi, memang akhirnya semuanya mengarahkan bahwa tidak ada yang bisa menggantikan ASI. Itu sampai berapa lama? Dan apabila ASI itu diberikan terus, apa nggak khawatir habis gitu? Jadi ada yang kekhawatiran saya baca juga di salah satu tulisan Dokter Dini, katanya kalau udah setahun itu produksinya berkurang atau lama-lama habis gitu. Itu gimana ya? Betul nggak sih dokter? Itu sebetulnya hal-hal yang sangat disayangkan ya. Jadi semakin diteliti ternyata memang Badan Kesehatan Dunia itu sudah mengeluarkan rekomendasi bahwa bayi-bayi itu diberikan ASI eksklusif. Jadi hanya ASI saja. Hanya ASI? Tambahan apapun. Apalagi makanan padat ya? Apalagi makanan padat. Pisang, itu sampai umur? Itu sampai 0 sampai 6 bulan. 0 sampai 6 0 bulan? sampai 6 bulan. Setelah itu, setelah 6 bulan, diberikan makanan padat pendamping ASI. Makanan padat pendamping ASI ya, bukan susu asinya yang dihilangin? Lain. Atau asinya dihilangin. Ya. Jadi makanan padat itu artinya supaya karena memang pada setelah 6 bulan itu ada beberapa zat-zat yang memang harus ditambahkan dari luar dan itu bayi sudah mulai pada proses untuk mulai belajar makan gitu. Jadi memang harus sudah diberikan sampai usia 2 tahun. Jadi sebetulnya terus diberikan sampai usia 2 tahun. Bahkan terakhir untuk melakukan sapihan itu memang sebaiknya tidak dipaksa. Bayi-bayi atau anak-anak ini tidak dipaksa untuk disapi secara paksa. Dihentikan secara paksa. Baik. Jadi biarkan dia sampai kemudian dia menyadari sendiri. Jadi si ibunya sudah ikhlas, si anak sudah ikhlas. Nah, agak sedih-sedih ketika sedikit gitu ya. Betul. Jadi ketika itu dilakukan penelitian, rata-rata itu istilahnya winning with love ya. Sama-sama rela mengakhiri itu pada usia 4 tahun. Jadi memang Badan Kesehatan Dunia bilang bahwa 2 tahun lebih, 2 tahun, 2 years beyond. Jadi 2 tahun lebih nggak apa-apa. Diberikan gitu. saja kalau diberikan saja kalau tidak ada keberatan dari si ibu maupun si anak. Gitu. Iya. Jadi, nah apa betul bisa berkurang ya dokter ASI ini? Enggak ya? Harusnya. Kemarin saya ada seorang pasien, kebetulan dia seorang ibu yang putranya, dia sekarang sedang menyusui bayinya, 2 yang dia susui. Jadi usia kakaknya sama adiknya, jadi tandem kita istilahnya. Dan dia juga menyusui, dia ibu susu dari seorang bayi kembar 2. Jadi 2 lagi yang ibunya menderita penyakit yang dia tidak bisa menyusukan. Jadi
dia menyusui 4 Oke. bayi. Apa yang terjadi? Dan yang terjadi oke saja. Baik-baik saja. Semuanya tumbuh kembangnya baik, tumbuh dengan sempurna Baik. seperti itu. Jadi kemudian terakhir guru saya, senior saya Aha. di Rumah Sakit Dr. Sutomo itu ada bayi kembar 5 Iya. dan semuanya mendapatkan ASI eksklusif. Iya, hanya mengatur waktunya Hanya saja. mengatur waktunya Kanan saja. kiri, kanan kiri ya. Manajemennya iya. Baik, kita Oke. bersama penelpon. Halo, selamat malam. Iya, masih belum ada pertanyaan? Oh, baik, kalau gitu kita lanjutkan kembali. Kita ingatkan kembali untuk Anda yang ingin menanyakan banyak hal tentang ASI, keraguan-raguan Anda barangkali atau Iya. pengen tahu ya apakah sudah cukup selama ini yang Anda berikan pada bayi Anda, silakan Anda bisa interaktif di 03156782216. 03156782216. Iya, Dokter Dini, ini menarik sekali ya. Kita bayangkan seorang bayi saja itu bisa disusukan di bagian kanan kiri secara Betul, bergantian. Ini iya. kalau kembar begitu juga Kalau kembar tidak ada masalah nggak ya ada ternyata ya? masalah. Oh, tapi asupan ibu harus Asupan tentunya, ibu, ya memang betul. harus agak Asupan istimewa ibu ya. memang harus, ya secara logika saja. Kalau dia biasanya dia hanya memberi makan dirinya sendiri, maka dia ini sekarang memberi makan 2 atau 3 orang kalau Iya. bayinya kembar. Jadi Iya. otomatis memang asupan ibu kalau secara ilmiah ada 750 kalori yang lebih daripada yang dia makan Baik. biasanya. Iya. Gitu. Nah, ini pasti juga ayah bunda juga di rumah mungkin ingin menambah wawasannya juga ya bahwa apakah ASI yang diberikan itu selalu kandungannya sama dari Sama. tiap ibu. Ini yang luar biasa mungkin sekali. ada yang ingin Ya. menanyakan ya. Jadi memang karena tadi saya sudah sebut bahwa ASI itu satu zat yang hidup ya. Jadi ketika bayi lahir itu sampai 5 hari kita sebut dengan kolostrum. Iya. Kolostrum ini memang protein maupun karbohidratnya belum terlalu tinggi, tetapi dia tinggi zat-zat yang saya sebut tadi untuk meningkatkan imunitas gitu ya. Dan kemudian dia sangat tinggi juga kadar antioksidannya. Kenapa sih kok harus antioksidan? Karena memang pada saat bayi lahir dia menghadapi lingkungan yang sangat berbeda dengan kondisinya pada Di dalam perut, rahim iya. ya. Jadi tidak ada asap rokok di dalam rahim yang kemudian banyak sekali zat-zat oksidan bebasnya yang sangat berbahaya, radikal bebas. Nah, itu makanya Tuhan sudah sangat menyadari sehingga ketika kolostrum itu sangat tinggi zat-zat antioksidannya. Kemudian setelah itu menjadi ASI yang matur. Nah, ASI yang matur, nah luar biasanya. Jadi kalau katakanlah saya melahirkan bayi yang prematur dengan Mbak Ellen yang melahirkan bayi yang cukup bulan, itu kandungan ASI-nya berbeda. Oh. Kandungan ASI-nya sudah berbeda. disesuaikan dengan Betul, kondisi yang bayi. sudah disesuaikan dengan karena bayi prematur tentunya dia butuh kalori lebih tinggi. Jadi kalau diteliti, ini sudah diteliti memang bahwa kandungan ASI ibu yang melahirkan bayi prematur itu kandungan proteinnya lebih tinggi, kandungan karbohidrat maupun kandungan lemaknya itu lebih tinggi daripada ASI yang bayi lahir pada yang bulan cukup bulan. Iya, luar biasa luar sekali biasa. ya. Itu jadi kalau saya sebut memang sebetulnya Tuhan itu mendesain sendiri ibu dan bayi ibu satu dan paket. bayinya satu paket ya. Jadi setiap bayi itu mendapatkan rancangan desain ASI menurut apa yang dibutuhkan oleh si bayinya itu gitu. Jadi kita terkenang-kenang saat menimang bayi ya. Iya, betul. Dan satu lagi. Jadi pada saat kita menyusukan bayi, bayi menyusu pada saat 5 menit bayi menyusu itu kita sebut dengan formil. Formil ya. Jadi ASI yang keluar pada awal. Nah, itu kandungan laktosanya lebih tinggi, kandungan protein dan karbohidratnya lebih tinggi. Nah, kemudian kan disedot terus dengan si bayi sampai kurang lebih 30 menit, 20 sampai 30 menit, maka itu yang disebut dengan hind milk. Hind milk ini kandungannya berbeda dengan formil. Pada waktu formil itu. Jadi yang hind milk ini kandungan lemaknya dia lebih tinggi. Iya. Gitu. Ini yang mungkin tidak diketahui oleh ayah bunda semuanya betul, ya. Jadi ternyata dari jam ke jam. Dari jam ke jam itu ada perubahan-perubahan kandungan yang keluar dari ASI. Baiklah. Betul, mungkin kalau zaman dulu nih mungkin kita tidak sepaham ini ya karena tidak banyak jurnal-jurnal yang disampaikan atau bisa kita baca. Jadi yang penting disusukan saja tapi tanpa paham sebenarnya ini luar biasanya apa begitu jadi, ya. Ini akhirnya
terkait juga dengan teknik pemberian ya. Jadi Nah, kalau dulu iya. berikan 15 menit kanan, 15 menit kiri gitu. Nah, kalau Gantian, sekarang heeh. habiskan dulu Oh satu. begitu. Jadi Ya, di meskipun satu sisi waktunya, habiskan dulu durasinya tidak gitu. bisa ditentukan ya? Durasinya iya. Jadi Mhm. berikan sampai payudara terasa kosong Wah, gitu. iya iya Sehingga iya iya. bayi mendapatkan Mhm, seluruh zat, jadi mhm. baik protein, karbohidrat dan Sampai lemaknya keluar dia semua. juga Nah itu kalau dapat. sudah, ASI sudah diberikan, itu otomatis diproduksi lagi begitu ya dokter? Nah, Nah, itu betul. gimana Jadi dokter? Heeh, hari ini saya mendapatkan kiriman yang luar biasa dari guru saya. Jadi oke. ASI itu seperti kebaikan, seperti cinta katanya. Oh, Semakin banyak Anda memberikan, diberikan, heeh, maka kita akan mendapatkan limpahan jadi gantinya. dikembalikan lagi. Jadi Betul. jangan khawatir bahwa ASI yang kita berikan itu akan habis Habis, gitu ya? betul. Jadi Oke. saya selalu Mhm, cerita sama ibu-ibu, mhm, "Dok, ini saya mau kerja," gitu. mhm, Eee, "Ibu, coba," biasanya saya menyarankan kalau ibu mhm, ingin mendapatkan tabungan ASI mhm. lebih banyak, maka ketika satu payudara disusukan ya, satu payudara ibu pumping aja gitu. Dipompa Heeh, di dipompa dalam waktu untuk yang di-start bersamaan dalam atau waktu yang bersamaan oh gitu, dalam begitu, waktu yang bersamaan. mhm, Sehingga otomatis waktu produksinya, pengosongannya kan lebih mhm, cepat. iya, Nah, ketika lebih cepat dia kosong, maka itu akan memberikan produksi baru sign lagi, pada otak mhm, untuk dia mengeluarkan lagi hormon masya Allah, prolaktinnya, baik, sehingga akan terisi lagi semakin mmm, banyak, sehingga mhm, perputarannya menjadi semakin cepat. iya Otomatis iya, dia akan menjadi lebih oke. banyak. Heeh. Kalau, kita sekarang mungkin agak geser ke tema yang kedua yaitu ASI Iya, bagi ibu pekerja. betul. Kalau dulu ibu-ibu Iya, kan diem di rumah gitu iya, ya, heeh, barangkali jarang yang bekerja, heeh, jadi selalu standby kapan saja untuk iya, anaknya. betul. Nah sekarang dengan alasan kesibukan, Heeh, aktivitas yang, sekarang karir juga, banyak betul, apa, ya, diambil oleh para wanita, iya, itu ada kekhawatiran juga atau tidak ada waktu, atau produksinya jadi turun, gimana betul. menyikapi bagi ibu-ibu yang masih aktif Masih aktif bekerja? bekerja, Iya, mhm. nggak masalah. Jadi Jadi, dari pasien-pasien dokter juga banyak kan oh ya sebenarnya, banyak karir sekali, semuanya, heeh. semuanya dari yang Dokter juga, kepala cabang bank, heeh, 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 kemudian dokter, mhm, kemudian bahkan yang terpisah kota mhm, juga sampai sekarang masih menyusui bayinya, iya, seperti itu. jadi Jadi tidak jadi halangan tidak jadi sebenarnya, halangan karena mhm, sekarang sudah banyak peralatan yang mhm, membantu ibu, mhm, dan jangan lupa bahwa pemerintah sendiri juga melindungi dan mendukung. Jadi kita punya undang-undangnya, mhm, kemudian kita juga punya peraturan pemerintahnya iya bahwa setiap institusi yang mempekerjakan wanita maka dia wajib menyediakan ruang laktasi, laktasi, mhm, mengizinkan para pekerja wanita itu untuk memompa ASI-nya, terus mhm, mhm, kemudian ya mendapatkan cuti dan sebagainya, itu semuanya sudah dilindungi oleh undang-undang gitu. iya, Indonesia termasuk salah satu negara yang sebetulnya maju ya iya, dalam hal jadi peraturan tidak ada halangan perundangan, ya jadi sehingga tidak ada mhm, halangan. Jadi mhm, mhm, undang-undangnya mhm, sudah ditandatangani. iya. Jadi Jadi, kalau memang di kantor tidak ada mungkin bisa bisa disampaikan ya, di di lobi lobi ya, heeh, kemudian publik dengan bahwa dimusyawarahkan memang memerlukan ruangan bagaimana, khusus untuk betul ya. melakukan Dan pumping. memang undang-undangnya ada, tapi kadang-kadang sosialisasinya yang Mhm, masih agak mhm. tersendat gitu. Iya Oh iya iya gitu. iya. Jadi Tapi sebenarnya, mungkin di antara, pemirsa kita, ada mungkin yang ingin memberikan ASI, terus kepada anaknya, betul tapi ya. ada semacam, mungkin tidak support yang dari keluarga, misalnya ibunya, "Sudahlah kamu Ibu kerja aja," mertua ya. ibu mertua atau suami tidak Ya, terlalu peduli, oke. apakah itu berpengaruh Berpengaruh. sekali? Oh ya, betul. Jadi Nah, memang berpengaruh sekali ternyata ya, heeh, heeh, gimana ini? Oh baik, kita segera ke ujung telepon oke, dulu, iya. ada yang interaktif. Halo, selamat malam. Selamat Halo? malam, Iya, dengan Ibu siapa? dengan Ibu Nur. Ibu Nur ya?